Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, tidak terasa ya kita sudah memasuki semester 2. Padahal kita baru sebentar saja bertemu untuk belajar bersama-sama bertatap muka. Tapi karena keadaan mengharuskan kita untuk kembali belajar secara daring. Tidak apa-apa ya. Semoga semangat kalian tidak pernah pudar dan semoga pandemi ini segera berlalu. Baik anak-anakku semua, bersama Bu Atik, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3. Kalian sudah siap semuanya? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 98. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Sifat panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi atau lebih panas ke benda yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan gambar 3.2 yang ada di halaman 99. Di situ ada lilin yang dinyalakan, kemudian di atas api itu diberikan benda dan ujungnya dipegang oleh tangan. Nah, apakah tangan itu akan terasa panas atau tidak? Itu tergantung dari benda yang ditaruh di atas api tersebut. Nah, kalau benda itu merupakan penghantar panas yang baik, maka tangan kita akan terasa panas. Tetapi kalau benda yang dibakar itu merupakan atau benda yang ditaruh di atas api itu adalah penghambat hantaran panas, maka tangan kita tidak akan terasa panas. Contoh lain, kalian bisa melihat ketika kalian menggoreng ataupun memasak. Tentunya kalian sudah sering ya membantu orang tua kalian untuk memasak ataupun menggoreng. Nah, biasanya ketika kita memasak atau menggoreng itu kita menggunakan alat yang disebut spatula atau sotil dalam bahasa Jawa ya. Nah, spatula itu biasanya terbuat, ada yang dari besi atau aluminium, kemudian ada juga yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari silikon ya. Nah, ketika kita memasak, kemudian kita memegang gagang dari spatula tersebut. Apakah spatula itu terasa panas? Nah, ini tergantung dari benda pembuat spatula itu sendiri. Jadi spatula itu terbuat dari bahan apa? Apakah dari bahan penghantar panas atau bahan penghambat panas? Nah, itu nanti tangan kita apabila memegang gagangnya itu bisa merasakan panas apabila itu terbuat dari bahan penghantar panas. Tapi tangan kita tidak akan terasa panas apabila spatula itu terbuat dari bahan penghambat panas. Nah, nanti tangan kita akan kepanasan atau tidak itu tergantung pada sifat hantaran panas dari spatula tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda-benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu benda konduktor panas dan juga isolator panas. Apa itu benda konduktor panas dan benda isolator panas? Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Misalkan saja benda-benda yang terbuat dari logam seperti aluminium, tembaga, besi, seng, baja, perak, dan lain sebagainya. Kemudian benda isolator panas. Benda isolator panas itu merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau benda sebagai penghambat hantaran panas. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, dari plastik, dan juga dari karet. Nah, dari kasus tadi spatula, ketika kita menggoreng, apabila itu spatulanya terbuat dari besi, kira-kira tangan kita bisa panas apa enggak? Bisa panas ya, karena besi merupakan contoh benda penghantar panas. Tetapi kalau spatula itu terbuat dari kayu, maka ketika gagangnya kita pegang, tangan kita tidak akan terasa panas, karena kayu merupakan salah satu benda penghambat hantaran panas. Jadi
mengapa spatula yang terbuat dari besi atau dari aluminium itu biasanya gagangnya terbuat dari kayu ataupun juga dari plastik. Hal itu dikarenakan supaya ketika kita memegang spatula yang sedang dipakai untuk menggoreng, tangan kita tidak terasa panas. Nah, itu adalah beda dari benda konduktor panas dan juga benda isolator panas beserta contoh-contohnya. Nah, anak-anak, benda penghantar panas atau konduktor panas itu ternyata memiliki daya hantar yang berbeda-beda. Semakin besar nilai hantaran panas suatu benda, semakin baik daya hantar panas benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di tabel halaman 100, ada di tabel 3.1, di situ sudah ada tabel beberapa logam dan nilai hantaran panasnya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa perak adalah logam yang paling tinggi nilai hantaran panasnya dibandingkan logam yang lainnya. Itu artinya perak memiliki daya hantar panas paling tinggi dari logam-logam yang lain. Sedangkan baja memiliki hantaran panas paling sedikit di antara logam lainnya. Itu artinya baja memiliki daya hantar yang paling rendah di antara logam-logam yang lain. Anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana cara kalor atau panas itu berpindah, baik itu secara konduksi, konveksi, maupun perpindahan secara radiasi. Nah, ada loh contoh benda yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari yang memanfaatkan sifat-sifat dari kalor tersebut. Benda itu adalah termos. Adakah termos di rumah kalian? Lalu, mengapa air yang disimpan di termos itu akan tetap panas? Nah, kita pelajari bersama-sama yuk tentang termos ini. Kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 105. Anak-anak, termos pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Skotlandia bernama James Dewar. Ketika membuat penelitian, secara tidak sengaja Dewar menemukan tabung hampa udara. Lalu beliau mengembangkan tabung hampa udaranya ini menjadi termos. Bagian-bagian termos itu sendiri itu terdiri dari yang pertama atau yang paling dalam itu adalah botol kaca yang berdinding rangkap. Nah, di antara dinding rangkap tersebut terdapat ruang hampa udara dan salah satu dinding ruang hampa udara tersebut dilapisi dengan perak. Kemudian yang kedua adalah bantalan yang berada di bawah botol kaca. Ini berfungsi agar selubung kaca tidak bergerak. Kemudian bagian luar atau bagian penutup atau bagian wadahnya itu biasanya terbuat dari logam atau plastik. Lalu bagaimana cara kerja termos agar air tetap panas? Anak-anak, pada termos itu terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengkilap. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan bagian luar itu berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Tutup termos biasanya terbuat dari bahan-bahan isolator seperti gabus maupun plastik untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, itu mengapa air yang dimasukkan ke dalam termos itu akan bertahan suhunya atau akan tetap panas. Karena termos ini menggunakan teknologi atau sifat-sifat dari perpindahan kalor. Nah, anak-anak, itu tadi termos, salah satu benda atau alat yang kita gunakan sehari-hari dengan memanfaatkan sifat-sifat dari kalor. Anak-anak, kita kembali lagi ke benda penghantar atau penghambat panas yang sudah kita pelajari tadi, atau yang disebut sebagai konduktor panas dan juga isolator panas. Nah, benda-benda atau alat-alat dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang memanfaatkan sifat dari hantaran panas. Ada dua alasan kenapa orang menggunakan benda-benda tersebut, menggunakan benda yang bersifat konduktor ataupun benda yang bersifat isolator. Alasannya adalah yang pertama untuk mendapatkan panas dan yang kedua untuk menghambat panas. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di halaman 126.
Nah, di halaman 126 dan 127 itu terdapat beberapa contoh alat-alat rumah tangga yang menggunakan konduktor panas dan juga isolator panas sekaligus. Kita lihat ada di gambar 3.23 halaman 127. Di situ ada wajan, di mana wajan itu terbuat dari baja atau aluminium, itu sebagai konduktor panas. Tujuannya adalah supaya ketika memasak itu panasnya cepat merata, cepat menyebar, sehingga masakan kita cepat matang. Sedangkan untuk gagangnya, untuk wajan itu terbuat dari plastik, dan untuk penggorengannya itu terbuat dari kayu ya. Itu sifatnya adalah sebagai isolator panas. Kenapa? Karena ketika kita pegang wajan tersebut, maka tangan kita tidak akan kepanasan, karena dua benda tersebut, kayu dan juga plastik, itu merupakan isolator panas, sehingga panas dari wajan yang terbuat dari baja itu tidak akan mengalir ke pegangannya, sehingga tangan kita ketika memegang tidak panas. Begitu juga dengan teko, tempat merebus air ya. Itu untuk tekonya sendiri itu terbuat dari besi atau aluminium, kemudian gagangnya terbuat dari plastik, sehingga ketika kita memasak airnya bisa cepat panas, cepat mendidih, dan ketika kita angkat gagangnya tidak terasa panas. Kemudian contoh benda lain atau alat rumah tangga yang lain itu bisa kita lihat pada setrika. Pada dasaran setrika itu terbuat dari besi, baja, ataupun juga aluminium ya. Itu yang merupakan sebagai konduktor panas. Kenapa? Supaya ketika setrika itu dipanaskan, aliran panas itu akan cepat menyebar, sehingga ketika dipakai untuk menyetrika itu bisa cepat licin. Sementara gagangnya atau pegangannya itu biasanya terbuat dari plastik. Nah, plastik ini kan sebagai penghambat kalor atau penghambat panas, sehingga ketika kita menyetrika, kita memegang gagangnya tidak akan terasa panas. Anak-anak, coba kalian perhatikan kembali teks tentang termos di halaman 104 dan 105. Nah, di teks tersebut disertai dua buah gambar yang mendukung isi dari teks. Ada gambar termos di situ ya, dan juga ada gambar dari penemu termos. Nah, gambar tersebut disebut sebagai gambar cerita. Masih ingatkah kalian manfaat atau fungsi dari gambar cerita? Yuk kita pelajari kembali tentang apa itu gambar cerita, kemudian bagaimana manfaat dan fungsinya, dan teknik-teknik untuk menggambar gambar cerita. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 108 dan juga halaman 129. Anak-anak, sebuah cerita dapat dilengkapi dengan gambar. Gambar tersebut memperjelas isi dan pesan suatu cerita. Gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan disebut gambar cerita. Gambar cerita dapat berupa gambar dengan keterangan tulisan berupa percakapan, dapat juga hanya berupa gambar yang melengkapi sebuah cerita. Lalu gambar cerita itu memiliki beberapa fungsi. Fungsinya antara lain adalah yang pertama, memperjelas isi dan urutan peristiwa atau adegan dalam suatu cerita. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga, menarik perhatian orang untuk membaca suatu cerita. Yang keempat, memudahkan anak untuk memahami suatu cerita. Dan yang kelima, memperindah tampilan suatu cerita. Nah, gambar cerita ini bisa kita temukan di berbagai macam buku. Ada di buku cerita atau komik, kemudian majalah, koran, novel, buku dongeng, cerpen, dan juga bahkan di buku pelajaran. Seperti di buku pelajaran kalian, di situ juga terdapat banyak sekali gambar-gambar yang menceritakan tentang teks ya. Nah, gambar cerita dapat dibuat dengan menggunakan berbagai teknik. Berdasarkan media pewarna yang digunakan, teknik dalam menggambar cerita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering adalah teknik menggambar dengan menggunakan media pewarna kering tanpa bahan pengencer seperti air dan minyak. Contoh media pewarna yang digunakan dalam teknik kering ini adalah misalkan pensil warna, krayon, ataupun spidol.
Nah, sedangkan teknik basah adalah teknik menggambar yang membutuhkan bahan pengencer air atau minyak. Sebelum mewarnai gambar terlebih dahulu, media pewarna diencerkan dengan air atau minyak. Nah, contoh media pewarna yang digunakan dalam teknik basah adalah cat air, cat bak, cat poster, cat akrilik, dan juga cat minyak. Kalian bisa perhatikan gambar atau contoh gambar cerita pada buku halaman 129. Nah, di situ kita lihat ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama itu menggunakan cat air. Berarti gambar tersebut menggunakan teknik basah. Kemudian yang B dan yang C itu adalah gambar yang menggunakan media pewarna, pensil warna, dan juga krayon. Itu berarti untuk gambar B dan C itu adalah contoh gambar cerita dengan teknik kering. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 112. Nah, di halaman 112 itu terdapat bacaan dengan judul Masyarakat Indonesia dan Lingkungan Budaya. Apakah kalian sudah membacanya? Tentu sudah ya. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budaya. Tradisi, adat istiadat, norma, dan aturan adat sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia selalu berinteraksi dengan lingkungan budaya dalam kehidupannya. Disebutkan juga dalam bacaan itu bahwa di Indonesia itu terdapat desa adat. Apa sih desa adat itu? Desa adat itu adalah desa di mana masyarakatnya merupakan masyarakat asli yang masih memegang teguh adat istiadat, tradisi, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja dalam bentuk rumah, kemudian pakaian adat, kemudian cara hidup dan pola pikir itu masih berpegang pada adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang. Nah, desa adat ini dilindungi oleh pemerintah. Ada beberapa contoh desa adat di Indonesia, misalkan saja Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada juga desa adat Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada desa adat Kampung Tarung di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa adat Trunyan di Bali, desa adat Torajan Silanan, desa adat Wairebo di Flores, dan desa adat Pariangan di Sumatera Barat. Nah, pemerintah dan masyarakat adat menjaga keberadaan desa adat ini dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat dalam desa tersebut. Nah, anak-anak, baik masyarakat adat ataupun masyarakat pada umumnya itu dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri yang ada di sekitar kita itu tersusun dari komponen biotik dan juga abiotik serta adanya unsur sosial budaya. Nah, interaksi manusia atau interaksi sosial budaya itu dapat membawa dampak terhadap kehidupan manusia sendiri, baik itu secara positif maupun dampak negatif. Nah, bisa kita lihat beberapa contoh kehidupan masyarakat atau dampak positif dari interaksi sosial budaya masyarakat. Misalkan saja contohnya masyarakat desa Sukarara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu mereka mengembangkan kerajinan tenun yang menjadi warisan nenek moyang sehingga taraf hidup masyarakat desa Sukarara menjadi meningkat. Selain itu juga desa tersebut kemudian dikenal sebagai desa penghasil kain tenun terbaik di Indonesia. Contoh lain dampak positif dari interaksi sosial budaya itu adalah terjadi di masyarakat Kampung Patuk di Yogyakarta. Nah, masyarakat Kampung Patuk di Yogyakarta ini mereka mengembangkan resep tradisional bakpia. Nah, di situ banyak sekali produsen-produsen bakpia dan sampai sekarang pun kita mengenalnya dengan sebutan bakpia patok. Nah, bakpia patok itu diproduksi di Kampung Patuk, Yogyakarta. Mereka mengembangkan resep tradisional tersebut sehingga bakpia ini dikenal sebagai oleh-oleh khas kota Yogyakarta.
Nah, anak-anak selain membawa dampak positif, ternyata interaksi sosial budaya ini juga dapat membawa dampak negatif. Apabila interaksi tersebut dilakukan dengan tanpa rasa tanggung jawab, maka dapat mengakibatkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak negatif itu antara lain adalah pencemaran lingkungan, kemudian kemacetan lalu lintas, dan juga tindak kejahatan. Perilaku tidak bertanggung jawab dapat merusak fasilitas umum dan juga mengganggu serta merugikan orang lain. Nah, oleh karena itu, setiap orang itu kan merupakan bagian dari masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, setiap masyarakat harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sehingga tidak mengganggu orang lain. Dengan bersikap bertanggung jawab, maka dampak negatif dari interaksi sosial budaya ini dapat diminimalisir. Setidaknya bisa mengurangi dampak negatif baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar kita. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini, pelajaran tema F, subtema 3, Bu Ati rasa cukup. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Bu Ati juga berpesan untuk kalian semua, jangan lupa untuk sholat tepat waktu, tadarus Al-Quran, membantu orang tua, rukun dengan adik kakak dan teman-teman. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, belajar, dan tetap berbuat baik kepada sesama. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.